Oke, mungkin untuk yang masih belum, mungkin juga Dila juga terkhusus yang baru masuk ya, sorry ya, karena mungkin 821 tuh waktunya. Silakan dicek dulu aja yang menurut kalian kurang ya. Kok saya ngeblank nih di soal ini. Nanti tolong di apa ya? Tolong ditandain aja gitu ya. Oke, udah 821. Baik teman-teman, karena mungkin kita perlu ada pembahasan dan lain-lain. Saya kira untuk pretestnya sudah dicukupkan ya. Mohon maaf ya buat Fadila, Dila, dan teman-teman yang masih belum selesai. Kita cukupkan dulu untuk kuis hari ini. Oke? Sip, terima kasih banyak sudah ikut bergabung dan kita end game. End game. Nah, sip, mantap. Saya kasih apresiasi kepada Hasya, Siti Nuraja, dan Nita Reza. Dan untuk teman-teman yang memang masih ngerasa masih perlu ada perkembangan kembali, nah ini saatnya nih kawan-kawan. Jadi jangan langsung down, karena ini kita fokusnya bukan di ranking, bukan dinilai, bukan saling artinya dalam artiannya saya harus juara satu di sini gitu, enggak. Kalian ujung-ujungnya itu adalah di UTBK gitu ya. Jadi fokusnya di UTBK. Maka kalau dari situ kita fokusnya di UTBK, ya kita perlu fokusnya ketika latihannya gitu ya. Nah, oke, silakan buat teman-teman yang bisa diaktifkan videonya ya, supaya saya bisa melihat gimana sih kalian merasakan setelah sesi kuis ini. Apakah pada happy semuanya melihat soalnya gitu? Wah, Kori ini paling happy nih kayaknya, Kori. Gimana Kori? Soalnya Kori. Kori, Siti, sama Zirli gimana nih? Kori, Siti Nurziza sama Zirli. Rasa soalnya gimana sih? Ada kesulitan di mana gitu? Sulit yang gambar sih, Kang. Gambar ya, gambar. Oke, gambar. Kebanyakan tentang gambar agak sulit untuk divisualisasikan ya. Mungkin Ya. gambarnya acak-acak gitu. Kalau Kori gimana Kori? Itu Kang yang itu apa sih pernyataan ini memenuhi yang itu gitu. Iya sih itu. Sorry Kak. Saya lupa itu tuh ada salah juga sih, salah option ya. Itu Kang. Ya benar, salah option tuh. Sorry. Saya lupa ngasih kabar tadi. Oke, thank you. Sorry. Ya, Tapi tetap ada itu, tapi bingung itu artinya di soalnya, bentuk soalnya, atau di soal artinya gimana sih cara mengerjakan soal itu, Kori? Bingung di situ. Tadi tuh kayak yang pertama kan udah ya kayak ngerti maksud soalnya. Tapi pas di itu ngerti juga gitu kan maksudnya. Tapi pas dipencet optionnya kenapa salahnya. Jadi kalau teh masih nggak ngerti. Ini teh sebenarnya nyarinya gimana. Tapi nggak tahu Kang. Oke, super mantap. Kita ke bawah. Hasya gimana Hasya? Soalnya perlu ada apa? Request gitu, ya? Ya Kang, itu tadi cuman kayak yang apa namanya pernyataan 1-2 tuh itu nggak ada opsinya kan? Nggak ada opsinya, benar-benar. Ya itu, sorry itu. Iya. Nggak ada opsinya tuh. Itu salah sih, itu seharusnya tidak ada kata tidak gitu. Iya. Sip. Kayaknya terus ini Dila gimana Dil? Baru masuk gimana? Oh iya Pira, bener. Astagfirullahaladzim. Kasihan ya Pira ya.
Apa nanti saya akan coba private lah sama dia. Kalau Dila gimana, Dil? Di sana beda 2 jam ya, Dil ya? Di rumah. Halo, Dil? Oh, kayaknya jaringan dulu nih. Kita lanjut dulu ke Marni. Gimana, Marni? Marni, soal gimana, Marni? Soalnya. Kalau Marni masih kurang paham kah yang pernyataan-pernyataan kayak gitu? Pernyataan. Oke. Kalau dari segi soalnya udah kebayang belum kayak sudut gitu, mencari sudutnya? Atau masih Udah ada sih kekurangan? sedikit, tapi masih ada yang nggak ngerti juga tadi. Ya. Nah, nanti kita akan coba bahas ya. Nah, Nita gimana, Nita? Zirli, Alifah? Aku mah masih belum ngerti caranya kan nanti teh ada garis yang sama gitu loh Kang dikasih Sih. taunya. Tak itu Bener, mah aku gak tahu Ya. cara nentuin sudutnya nanti Nah, gimana. nanti kita akan coba bahas. Itu poin pentingnya loh. Itu tadi modal yang saya sebutkan adalah garis dan sudut ya. Garis-garis di sudut itu modal 1 tuh. Karena emang perlu banget. Sip, thank you Zirli. Nita gimana, Nita? Kayak nentuin yang apa tuh yang kayak soal pertama gitu Kang, jadi masih bingung. Yang dicari misalkan X terus bentuknya tuh kayak gitu, jadi masih ini tuh gimana kayak gitu Kang. Sih. Jadi bentuknya ya. Kadang itu bentuknya emang pembuat soal tuh suka acak-acak gitu. Bentuknya semau gue gitu. Jahat juga sebenarnya pembuat soal tuh ya. Bukan saya buat soal ya. Itu TPS tuh, soal TPS gitu biasanya. Nah, sip, mantap lah. Kalau Alifah gimana, Alifah? Tadi sama kan kayak Nita yang cari X, Siap. pernyataan itu salah juga. Berarti pernyataan dan juga membuat gambar kayak gitu ya. Gambar gitu kan. Mantap. Itu kayaknya emang benar-benar jadi permasalahan yang permasalahan yang memang umum di garis dan sudut itu. Kalau Sawitri gimana, Wit? Kalau Saudri masih bingung di yang pembandingan pernyataan gitu kayak Marni. Yang pernyataan itu masih bingung gitu nentuinnya gimana. Pernyataan. Oke, nanti kita akan coba belajar tentang pernyataan itu ya. Karena memang tipe-tipe soal pernyataan itu lumayan banyak juga sih salah satunya. Oke, thank you. Dila gimana, Dil? Udah gimana, Dila? Kayaknya masih ada. Kalau soalnya gimana, Dil? Gimana? Udah kelihatan belum? Dengan pernyataan gitu, Kak. Alah, itu juga ya. Jadi sama-sama. Kayaknya teman-teman, tapi semoga ya teman-teman nggak kayak alergi ya. Kalian nggak ada yang alergi ya dengan soal-soal kuantitatif dan pernyataannya. Kalau udah alergi, wah susah tuh. Jadi kalau udah ada yang alergi, usahakan gimana caranya mencari obat alerginya. Jadi ketika masuk gitu ya, gimana lah cara itu. Karena kalau alergi bahaya. Tapi semoga teman-teman nggak alergi lah. Kita akan coba membuatnya. Saya akan coba membuatnya dengan lebih baik ya. Kita cobalah. Dan saya kasih kesempatan buat teman-teman nanti di soal materi. Karena matematika itu sebenarnya bukan cuma melihat pembahasan atau melihat kayak saya ngerti lah pembahasan gini. Enggak. Tapi potretan gitu. Jadi tangan antara pikiran itu harus nyambung. Jadi emang perlu dilatih. Jadi saya ngajarnya atau pas pembahasan soal saya nanya-nanya ke kalian juga. Jadi kalian aktif menyebutkan. Itulah yang nanti jadinya saya bisa tahu teman-teman nggak ngertinya di mana, ngerti di mana. Dan yang nggak ngerti saya kasih kesempatan juga buat teman-teman kalau mau pengen bertanya jangan malu-malu. Ini teman-teman saya udah pada ngerti kok saya belum ya. Itu tanya aja lah. Kalau misalkan nggak tanya di sini ya tanya mungkin di saya nanti boleh lah. Tapi intinya harus tanya lah. Ya, oke. Kita masuk ke garis dan sudut. Nah, tadi kita masuk sebenarnya tadi yang saya sudah bilang ya, kita punya 2 modal, yaitu modal pertama itu garis-garis sudut sama sudut dalam segitiga. Nah, nanti kita akan coba pelajari lebih dalam nih 2 hal ini. Nah, kalian kalau misalkan pelajari soal garis dan sudut, pegang 2 hal ini aja. Insya Allah bisa lah. Jadi garis-garis sudut sama sudut dalam segitiga. Nah, kita akan masuk ke garis-garis sudut. Nah, garis-garis sudut itu apa sih sebenarnya? Nah, kita sebenarnya dasar pertama garis-garis sudut itu kita mengetahui tentang bentuk berpenyiku atau komplement. Jadi kalian juga harus paham juga kayak mulai ngenal-ngenal lah istilah-istilah yang ada di garis-garis sudut. Salah satunya adalah berpenyiku. Mungkin penyiku mah udah sering ya. Sama komplement. Nah, ini kalian ingatnya K aja. Ada kom, ada ku gitu ya. Kom, ku gitu ya. Jadi ada K-nya itu penyiku gitu. Nah, di sini bentuknya tadi yang kita udah bahas 90 derajat. Artinya
kalau misalkan dibagi, ada sudut alfa, ada sudut beta. Nah, maka alfa tambah beta berapa? 90. 90. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalkan lanjut lagi yang berpelurus atau suplemen. Kalau berpelurus atau suplemen itu ingat aja SS lah gitu ya. Berarti tadi kalau alfa tambah betanya berapa? 180. 180 ya, 180. Nah, ada lagi satu nih saya nggak masukin, tapi disebutnya sudut refleksi. Nah, sudut refleksi itu seakan-akan kayak gini, dia memutar, ini alfa ya. Terus ada juga sini, nah ini beta. Maka alfa tambah betanya berapa? Dia melingkar sebenarnya. 360. 360. Nah, biasanya ada yang suka lupa teman-teman dengan sudut. Jadi kayak mereka tuh menggambar visual saja. Padahal sebenarnya kayak gini. Ini kan sudutnya berapa? Kalau ini? 90. 90. Ini alfa. Kalau betanya besarnya segini, berapa sudutnya? 90. 90 juga. Nah, hati-hati nih. Kadang orang-orang suka kebingungan. Ketika ininya besar, kayak seakan-akan beda. Padahal sama. Nanti mirip juga di sini kalau misalkan bentuknya miring gitu ya. Kayak gini kan, miring. Sudut alfa berapa nih? 90. Sama sudut ini beta berapa betanya? Misalnya di sudutnya 60 deh. Kalau sudut beta berapa? 60 juga. Artinya kalau misalkan di satu garis miring yang sama dan satu horizontal yang sama, itu tuh akan membentuk yang sama juga. Misalkan nih, kan miringnya sama ya. Ketika saya tarik garis aja ke sini. Ini berapa? Miringnya sama, garis horizontalnya sama, maka sudutnya 60. 60 juga gitu. Jadi jangan terkecoh dengan sudut yang besar kah, yang jadi kecil kah. Intinya asal dia di garis miring yang sama dan juga horizontal yang sama, sudutnya bakal sama itu. Oke. Nah, itulah yang menjadi dasar ketika kita masuk ke dalam, nah ya ini nih, yaitu garis-garis sudut yang paling kalian kenal lah, favorit kalian nih. Kalau misalkan ya, poin pentingnya itu adalah yang sehadap, ini poin pentingnya ya, sehadap dan juga berseberangan. Kalau yang sehadap akan sama, yang berseberangan juga akan sama. Yang sama itu apa? Nilainya, nilai sudut ya. Nah, ini 2 poin. Kita coba yang sehadap deh yang dulu. Kalau ini saya sebut A1, A2, A4, A3. Kalau misalkan A2, sehadapnya dengan siapa? Nilai sudut A2 bakal sama dengan apa? Kalau sehadapnya ya, sehadap. Coba. Sama B2. Sama B2 gitu. Sehadap. Kenapa? Karena dia punya kemiringan yang sama nih, garis miring yang sama. Jadi ya sehadap gitu. Itu yang namanya sehadap. Kalau A1 dengan B1. B1 gitu. Nah, itu sehadap. Jadi kalau A2 dengan B2, kalau A1 dengan B1. Itu yang sehadap. Kalau yang berseberangan gimana? B1. Kalau berseberangan, misalkan A1 ini. A1 berseberangan dengan apa? Kalau seberangan tuh lihatnya, kalau sehadapnya gini berarti seberangannya itu adalah segini. Nah, seberangan tuh. Seberangan. Jadi kayak nih, ini sudut ya. Nah, ini seberangan nih, ini berseberangan. Kalau ini berseberangannya dengan apa? A1 berseberangan dengan apa? Dengan A3. Walah. Bahaya tuh. Semoga nggak terganggu ya, Kori. Semoga hilang lah itu kecoanya. Kalau dia injak, jangan diinjak. Asia mau langsung bantuin? Jauh ya. Nah, ini berarti A1 dengan A3 gitu ya. Kalau B1 dengan B3. Kalau B2 dengan B4. Jadi kebayang ya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kira-kira yang disebut dengan berseberangan dan sehadap ada yang bermasalah nggak? Nah, kalau misalkan aman, nah nanti kita akan coba contoh soal deh. Ada juga yang disebutnya sudut dalam berseberangan. Nah, ini salah satu orang yang misalkan, oh saya Kak kurang susah membayangkan. Nah gimana sih caranya supaya misalkan kita sebagai orang yang susah membayangkan bisa mengerti sudut dan garis. Nah, inilah poin pentingnya. Kalian memang
kayaknya lebih hebat menghafal sih, lebih hebat menghafal teori. Di mana kita bagi di sini ada luar, ada dalam. Dalamnya tuh yang mengapit, yang gue di dalam gitu ya, di dalam. Terus juga ada di sininya itu luar juga. Nah, ketika pasangan sudut sehadap, mungkin kita udah tahu ya, sehadap. Terus sudut dalam berseberangan. Kalau sudut dalam berseberangan berarti ini 3 sudut berseberangannya dengan siapa? Yang di dalam ya, yang di dalam. Yang di dalam tuh dari sini ke sini. A3 dengan siapa? Sama B1. B1. Nah, benar karena dia berseberangan, kayak A3 itu berseberangan dengan A1 dan sama dengan B1. Makanya dia itulah sudut yang berseberangan di dalam. Kalau sudut luar berseberangan ya nanti lihat, kalau A1 kan di luar ya. Di luar A1 dengan siapa? A1 dengan siapa? Yang di luar ya. Ini luar tuh ada 2, ada luar di sini, ada luar di sini. Ada teras, ada halaman. Kalau A1 dengan siapa? B3. B3. Nah, karena kita pernah lihat A1 itu seberangan dengan A3, terus dia A3 itu bersehadap dengan A3. Nilainya pasti sama. Gitu. Mungkin semoga teman-teman udah kebayang. Kalau ada yang belum kebayang, kabarin aja. Gitu ya. Nah, intinya juga dari sini adalah kalian harus pandai-pandai membuat garis. Nah, ini kan kita cuma punya pahamnya garis yang kayak gini ya. Nah, gimana sih kalau misalkan kita punya soal nih, saya kasih contoh soal ya. Saya punya contoh soal, misalkan gini. Saya punya garis nih. Garis, misalkan saya sebut garis G. Nah, garis G ini sejajar dengan garis L. Nah, garis L. Terus ada yang menghubungkannya, misalkan menghubungkannya bentuknya kayak gini deh. Nah, makanya ini kayak aneh ya, kayak aneh gitu. Kita kan hafalnya ya tadi kan gini kita hafalnya nih. Gitu kan, kita hafalnya gitu kan. Yang ini dengan ini. Nah, gimana sih kalau misalkan saya punya ini, misalkan sudutnya adalah sudut alfa gitu ya. Alfanya itu sama dengan 139 derajat. Terus saya juga punya sudut beta. Sudut beta, betanya itu sama dengan 43 derajat. Dan di sini ada sudut X. Nah, berapa sih nilai dari X-nya? Nah, coba. Kalau misalkan kita ngikutin tadi, kita ngikutin yang ini ya. Kita ngikutin, apa namanya, sudut tadi. Kalau misalkan ini dengan ini gitu ya, samanya sehadap. Nah, ini gimana caranya? Kan nggak kebayang kan, teman-teman? Artinya gambarnya acak-acak gitu. Caranya kalau saya buat garis bantu. Jadi kita harus membuat garis bantu. Kalau garis bantu itu di tiap sudut-sudut. Misalkan sudut ini dia membentuk sudut. Ya kita buat garis bantu. Segini. Kan mulai muncul tuh. Terus ada garis yang miring ini. Kita buat garis bantu juga. Nah, gini. Nah, gitu. Terus ada garis ini juga kita buat juga. Nah, gitu. Jadi kita kayak membuat garis bantu. Akhirnya, kalau ketika kita buat garis bantu di sini kan pasti dia terpecah ya. X derajat ini jadi kayak terpotong. Terpotong jadi A. A-nya itu dari miring ini ke garis horizontal yang kita buat. Jadi ini disebut A. Sama B. B itu dari garis miring yang di sini saya sebut garis miring A. Garis miring P, ini garis miring Q. Jadi yang B itu dia menyentuh garis miring Q. Nah, sehingga kita bisa lihat nilai A ini berapa sih? Ada yang bisa lihat nggak? Kalau kebayang ya, ini bentuk A-nya tuh ini nih. Garis ini sama ini. Nah, kayak ini tuh kayak dalam. Ini dalam, ini luar. Nah kan? Kalau sudut dalam berseberangan yang mana? Atau kita lihat. A ini kalau sama ini sama nggak? Ini berapa sudutnya? Ini A nih. Ini berapa? A juga kan? Dia sehadap kan? Karena miringnya sama, garis horizontal, ya kan? Ini A juga. Nah, yang beta ini hubungan dengan A gimana? Baik-baik saja kah atau kalau yang hubungan dengan A? Berseberangan. Nah, berseberangan artinya nilai A itu berapa? 43. 43. Nah, ngerti nggak sampai sini? Mungkin ada yang masih belum ngerti kenapa sih bisa 43. Karena A itu kalau kita buat garis bantu ya, itu tuh jadi A-nya itu berseberangan sehadap dengan yang A di sini. Dan A itu berseberangan dengan beta yang 43. Makanya A di sini itu sama dengan 43. Atau dia disebutnya saling berseberangan di dalam. Nah, ini kan gitu. Terus kalau yang B, gimana cara dapat B?
Kita lihat di sini. Kalau di sini ini berapa nih nilainya? Ini berapa? Berapa kawan-kawan? Nah, di sini alfa. Di sini garis berseberangan ya kan? Iya. Ya kan? Berarti di sini juga adalah alfa. Alfa. Nah, yang mana garis sehadapnya kalau dihubungkan dengan di sini? Nah, lihat nih. Bentuknya sama kan? Set. Set. Berarti ini tuh adalah Alfa. Alfa. Nah, berarti kalau alfa ditambah B harusnya berapa nilainya? Lihat, dia ini garis horizontal. 180. Nah, 180 gitu. Alfa tambah B-nya 180. Maka B-nya sama dengan 180. Alfanya pindah ruas ke kiri, berarti ke kanan. Jadinya minus 139. Maka berapa nilainya? 41. Nah, gitu, 41. Nah, berarti B-nya itu sama dengan 41. Nah, kita tahu kan X derajat itu pecahan dari A dan B. Berarti kalau misalkan X derajat itu bakal sama dengan A ditambah dengan B. Maka A-nya berapa? B-nya berapa? A-nya itu 43 gitu ya. Ditambah B-nya 41. Maka X derajatnya sama dengan 84. Nah, gitu. Jadi kalian perlu belajar membuat garis bantu gitu ya. Kayaknya Kori insecure gitu ya. Udah belum dapat ya Kori ya? Kecuali ya. Iya Kang, takut. Walah. Kalau bisa cari tempat lain mah, Kor. Tapi insya Allah sih nggak akan. Iya, soalnya lagi ini Kang lagi ngebangun juga di luar jadi berisik. Oh alah, ya udahlah. Lagi ganti keramik sama ganti kusen jadinya di kamar. Semoga aja nggak keganggu lagi ya, Kor. Ya. Nah, semoga tapi teman-teman paham ya, membuat garis bantu gitu ya. Membuat garis bantu itu artinya kita memerlukan imajinasi juga sih. Nah, contohnya gini aja, kawan-kawan. Contohnya. Saya buat kasih beberapa itu lagi. Kalian tahu nggak sih sudut ini berapa? Ini berapa sih sudutnya? Ada yang tahu nggak sudut ini ada berapa jumlahnya? Ada 5, Kang. Oke, sudutnya ada 5. Jumlah sudutnya ada berapa? Jumlahnya. 360. Berapa? 360. Dari mana dapat 360? Siku-siku ada 2 sama Siku-siku ada 2. Terus segitiga. segitiganya ada berapa? 180 segitiga. Nah, kalau kita bantu di sini, berarti ini berapa? Tambah ini. Nah, ya kan? Berarti segini berapa nih? Atau gini aja, kalau pusing. Ini kan terdiri dari satu segitiga gitu ya, sama satu kotak kan? Iya. Maka kalau satu segitiga jumlahnya ada berapa? 180. 180. Berarti ini tambah ini 180. Kalau ini kan kotak, berarti ini ditambah ini. Oh enggak ketang. Ya ini ya dari sini ya. Ini ditambah ini, ditambah ini, tambah ini berarti berapa? 360. 360. Maka kalau dijumlahkan jadinya 540. 540. Nah, itulah jadi sudutnya gitu. Ngerti ya? Gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan kayak tadi, contoh soal, saya kasih contoh soal beda deh. Kalau misalkan saya punya contoh soal nih, ini set. Di sini misalkan Y derajat di situ. Terus di sini tuh adalah misalkan berapa ya? Berapa ya enaknya? 118 derajat. Kalau yang ini adalah berapa ya? Saya hitung dulu ya. Wait. 54 dikali 3
Dikurang 14. Nah, ini 148. 148. Berapa sih nilai Y-nya? Nah, gimana tuh caranya? Kalian bisa ngegunain cara ini nih. Kalian tarik garis aja nih, garis lurus set gitu kan. Nah, berarti ini berapa jumlahnya? Set, 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 set gitu. Berapa jumlahnya? Kan ini ngebentuk gambar apa nih? Kebayang nggak? Ngebentuk gambar ini kan? Berapa ya? Ada yang udah dapat? Atau ada yang kebingungan? Saya kasih bantuan ya. Berarti kan bentuk ini tuh sama bentuk yang di sini kan? Di mana jumlah sudut yang segi 5 itu sama dengan berapa? 540. 540. Maka kalau misalkan kita lihat, ini berapa jumlah sudutnya? Ini berapa? 90, ini 90. Maka 180 ditambah dengan berapa? 118. 118 ditambah dengan berapa lagi? 148. 8 ditambah dengan berapa lagi? Tambah Y ya. Tambah Y sama dengan 540. 440. Nah, udah ada. Y-nya dapat nggak kalau kayak gini? Dapat. Berapa? 104. 100? 104. Ya bener ya? Iya. Nah gitu sih sebenarnya. Tapi kalau kayak gini mungkin kan ya 104 nggak ya? Oh, ya, oke. Ngerti saya kenapa bisa salah. Karena hati-hati ya kawan-kawan, ketika titik ini tidak sama dengan titik ini, itu nggak bisa pakai cara ini. Karena ini bukan segitiga nih, kalau udah ditarik garis, kan? Nih. Kalau misalkan titiknya sama, oke lah boleh. Tapi kalau titiknya nggak sama nggak bisa. Makanya tadi, sorry ya. Tapi intinya kalau misalkan bisa titiknya sama, boleh. Tapi kalau titik yang sama nggak bisa. Tapi itu udah benar kalau itu 104 kalau misalkan kita asumsikan garisnya sama. Nah, kalau asumsikan titiknya sama dan dia membentuk garis ini bisa. Oke? Nah, intinya sebenarnya tetap cari garis bantu sih kawan-kawan. Tetap cari garis bantu. Sip. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kayaknya masih banyak contoh soal sih. Masih banyak contoh soal. Kalau misalkan nanti ada waktu kita coba bahas contoh soalnya. Oke. Kita lanjut aja ke bagian yang selanjutnya, garis dan sudut pada segitiga. Nah, garis dan sudut pada segitiga itu tuh kalau misalkan saya punya sebuah sudut nih, misalkan nih sudutnya adalah X gitu ya. Dan ini adalah sudutnya juga sama, nilainya X gitu kan. Terus yang keduanya saya punya garis misalkan ini. Misalkan bulat. Ini juga garisnya bulat gitu ya. Terus yang terakhir saya punya garis yang ini. Yaitu misalkan kotak ya. Di sini juga kotak. Nah, sudutnya ini sama dengan sudut yang N. Nah, apa sih hubungan sudut dengan garis gitu? Jadi kalau misalkan sudutnya itu, sebenarnya sih kita lihat, kalau sudutnya lebar gitu ya, besar gitu ya, sudutnya besar gitu ya, misalkan sudutnya alfa besar, sama sudutnya yang kecil, maka garis di hadapannya gimana? Garis di hadapannya gimana? Hadapan sudutnya. Semakin besar sudut, maka garis yang dihadapnya akan semakin apa? Semakin panjang juga kan? Semakin panjang juga. Nah, gimana kalau misalkan sudutnya sama? Misalkan nih sudut X dan sudut X. Nilainya sudutnya sama. Maka garis yang dihadapnya akan sama juga. Nah, misalkan kayak gini. X itu dihadapkan dengan garis apa? Yang nih, sudut X. LM gitu ya. Kebayang ya, ini sudut hadapannya set. Maka yang sama dengan garis LM, garis apa? Kita lihat sudut yang sama. Sudut yang mana ini? KN. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalkan yang bulat
ya ini udah kelihatan di hadapannya adalah KM kan. Jadi KM bakal sama dengan KM juga. Kalau yang sudut sudut bulat ini berhadapan dengan garis apa? KL. KL. Maka KL bakal sama dengan NN. MN. ya benar, MN gitu ya. MN atau NM sama. Nah, maka kalau misalkan saya punya sebuah segitiga, gitu kan kita tahu ya hubungan sudut dan garis itu artinya semakin besar sudut akan semakin panjang garis atau semakin kecil sudut akan semakin semakin pendek garis atau kalau sama ya bakal sama. Kalau misalkan saya punya alfa, terus saya punya beta, terus saya punya gamma gitu. Gamma. Kalau misalkan saya tahu gamma itu lebih besar daripada beta, lebih besar daripada alfa, maka kalau misalkan saya punya sudut garis A, B, C, hubungan garis-garisnya gimana? Gamma itu apa? Garis apa? AB ya. Karena dia menghadap garis AB. Betanya? AC, ini beta ya. Betanya AC. Alfanya? BC. Gitu. Nah, karena ini soal, kenapa perlu banget? Karena soal ini pernah keluar di soal nomor TPS nomor 32 dulu. Dari gambar di atas, manakah pernyataan benar tentang X, Y, Z? Nah, ini gimana nih? Kita harus tahu dulu, kenapa sih segitiga jumlahnya 180? Nanti saya akan coba share lah di sini. Kenapa sih segitiga? Ini kalau ini di sini dapatnya dari mana? Pertama, kan sini 95, di sini 45, di sini berapa? 40, Kang. Dapatnya dari mana? 95 95 tambah 45 berapa? 140. 140. Iya. 140 ya? Iya gitu ya? Iya. 140. Kalau ini berapa betanya? B-nya? 40. 40. Nah, gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan sini 40, maka hubungannya gimana? 95 kan lebih besar daripada 45 kan? Lebih besar juga dari 40. Maka garis-garisnya gimana? X, Y, Z-nya gimana? X ini garisnya siapa? Y ini garisnya siapa? Z itu garisnya siapa? Tapi Y Lebih besar dari Z. Z, lebih besar dari X. Nah, berarti jawabannya yang mana yang benar? Gak ada. Nah, Itu hati-hati. Hati-hati deh, kita harus fokus juga. Iya. Yang A. Bahkan di sini tuh kita lihat cuma Z-nya cuma satu sendiri. Jadi sebenarnya dengan mengetahui dia itu adalah Z-nya sih, udah kita nggak usah cari yang lain, pasti menuju ke A aja gitu. Nah, coba karena kita udah belajar tentang garis-garis sudut, kalau misalkan segitiga, kenapa sih bisa dapat 180? Ada yang tahu nggak sih? Kenapa ini alfa, misalkan terus beta, terus ini gamma, kalau ditambahkan jadi 180. Ada yang tahu nggak? Kalau misalkan kita ikuti tadi yang gambar-gambar garis tadi, yang pakai bantuan gitu, kita bantuannya pasti horizontal, kita membantu horizontal. Terus juga kita butuh bantuan garis yang apa? Melanjutkan garisnya kan, garisnya melanjutnya kan ke sini kan, gitu kan? Juga garisnya melanjutkan ke sini. Nah kan, berarti kan kita dapat bantuan. Nah, ini tuh sama dengan sudut apa? Ya, sudut apa? Alfa, karena dia adalah satu kemiringan kan? Dan horizontal, berarti ini alfa. Kalau ini sudut apa nih ya ini? Gamma, karena dia adalah saling berseberangan. Kalau ini garis sudut apa? Sudut apa? Beta, karena dia satu kemiringan. Makanya, ini kan garis horizontal. Maka kalau misalkan segini, kalau alfa ditambah beta tambah gamma, bakal sama dengan 180. Nah gitu. Dulu waktu SNPTN saya pernah muncul nih beneran. Terus dihubungkan sama trigonometri. Gila kan ya. Tapi dasarnya ya sudut, garis sudut. Oke. Nah, makanya kenapa ketika garis segitiga sama sisi, kan segitiganya sama sisi, maka sudutnya bakal sama karena sisinya sama gitu ya. Sisinya sama. Nah, kalau sama kaki, lihat. Ini kan misalkan sudut alfa, dia menghadap garis LM gitu ya. Maka garis yang sudut ini, karena garis LM dan KM sama atau sama kaki, maka ini sudutnya bakal sama juga gitu. Nah, itu sama kaki.
Kalau yang segitiga siku-siku tadi udah ya kita bahas 90 derajat. Kalau yang segitiga sembarang, ya ini jumlahnya antara sudutnya alfa, beta, gamma itu bakal sama dengan 180. Nah, itu saya tidak lupa-lupanya mengingatkan kalian bahwa jumlah sudut itu 180. Gitu ya. Nah, sekarang saya pengen ngasih istilah juga, karena ini pernah muncul juga di TPS ya kawan-kawan. Bagian dari garis dan sudut pada segitiga. Jadi kita lihat nih, ada namanya garis bagi pada segitiga. Kalau garis bagi pada segitiga, misalkan ada garis DA ya, AD nih. Ini garis AD gitu ya. Nah, garis AD itu membagi sudut BAC. Nah, sudut BAC, maka sudut baginya itu adalah antara ini bakal sama nih sudutnya. Gitu. Bakal sama tuh nilai sudutnya. Karena dia disebut bagi itu membagi sudut. Nah, kalau garis tinggi, nah ini ingat-ingat aja ya, walaupun kalian tidak hafal, tapi kalian ingat aja karena nanti kalau ketika kalian menemukan soal latihan, kalian kayak terhubung gitu, terconnected. Nah, garis tinggi itu tuh adalah garis yang ketika dia ke arah LJ ya dia siku-siku gitu. Terus garis berat tuh adalah yang ini. Nah, set. Dan garis sumbu. Oke, kita akan coba lagi ke pembahasan ya. Kalau berat tuh ya sama sisi, kalau yang sumbu sama sisi dan siku-siku. Nah, ini pernah muncul nih di TPS juga. Garis ACG, nah ini garis ACG merupakan garis lurus dan garis CD adalah garis bagi sudut BCG. Nah, kebayang nggak sini soalnya? Ini saya juga agak kurang fokus nih ketika membaca ini, tapi saya mulai agak kebayang. Berapakah nilai D derajat tambah 1/2 C derajat? Kalau kita lihat nih, jadi kan ada A derajat, ini A derajat, ini B derajat, ini C derajat, ini D derajat gitu ya. Garis ACG mana garis ACG? Ini ya garis ACG, ini garis ACG gitu ya. Nah, katanya merupakan garis lurus. Berarti kalau garis lurus berarti ini ke sini berapa nilainya? Kalau garis lurus 180. Oke, itu sampai situ dulu. Nah, dan garis CD, nah garis CD itu yang ini ya, garis CD adalah garis bagi sudut BCG. Mana sudut BCG? Ini B, C, G. Berarti sudut ini ya. Nah, garis bagi. Berarti kalau garis bagi berapa nih nilai ini? Kalau ini dia derajat, ininya berapa? Kalau dia sebagai garis bagi? 90. Nah, hati-hati. Garis bagi. Kita lihat kembali lagi garis bagi. Ketika garis bagi itu adalah membagi sama besar sudutnya. Kalau misalkan ini 25, berarti ini berapa? 25. Nah, kita coba aplikasikan ke sini. Kalau misalkan ini adalah garis bagi gitu ya. Garis bagi sudut BCG, maka kalau ini D, ini itu berapa? D gitu. Ngerti ya sampai sini ya? Maka kalau dijumlahkan D ditambah C sama dengan berapa? D ditambah D ditambah C sama dengan 180. D tambah D kan 2D ya. Tambah C sama dengan 180. Nah, yang dicari apa? D tambah 1/2 C. Yang dicari itu D ditambah 1/2 C-nya berapa sih? Diapakan nih kawan-kawan? Supaya dapat ini. Bagi 2 semua. Dibagi 2 semuanya. Maka kalau dibagi 2, 2D bagi 2 yaitu D. Tambah C bagi 2 yaitu 1/2 C. 180 dibagi 2 sama dengan 90. Nah, dari jawabannya adalah yang gitu. Itu soal TPS tuh. Kelihatan sih susah, tapi sebenarnya dasarnya mudah. Itu TPS. Oke? Walaupun sebenarnya memang ini susah sih, ini benar susah. Tapi kalau kalian dasarnya dapat, sudut-sudutnya di penjumlahan, pembagian, nah itu cuma begini doang gitu. Artinya cuma sempit gitu, sederhana untuk mengerjakannya. Tapi yang sederhana itu malah jadi rumit. Oke, nah kita akan masuk ke soal tadi. Mungkin di sini mungkin teman-teman ada yang masih bingung kah mengerjakan soal ini? Yang ini berapa? Sudut ini berapa jumlahnya? Kan ini garis lurus ya. Kalau ini garis lurus berarti 127 ditambah ini berapa? Berapa? 180. Maka di sini kita dapat A-nya berapa? Ada yang udah dapat belum? 40. 43 ya. Udah 43. Karena 180 ini A ditambah 127 gitu ya. Tambah 127 sama dengan 180. Maka A-nya sama dengan 180 kurang 27 ya. 127. Maka ya jadinya 43. 43 atau berapa? 53. Ya, makanya itu.
53. Sorry. Ya, 53. Oke. Berarti kalau 53. Nah, kalau ini berapa? 45. 4, 5. Sama juga ya, cara kerjanya sama. Berarti yang misalkan kita anggapkan B, berarti B tambah 135 sama dengan 180. Maka B-nya itu sama dengan 180 kurang 135 atau 40. Nah, kalau ini udah dapat A-nya 53, di sini 45, di sininya berapa? Saya sebut aja ini B deh. Maka B-nya berapa? 53 ditambah 45 ditambah beta sama dengan 180. Maka B-nya berapa? 82. 82 gitu ya. Nah, tinggal pindah ruas saja. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, silakan. Itu soal nomor 1 ini. Kalau tidak ada, saya lanjut. Sip. Nah, yang ini nih saya ngelihat ada beberapa banyak ada keliru ya. Kita lihat. Yang ditanya itu adalah berapa sih nilai K-nya gitu ya. Nilai K-nya yang mana nih nilai K-nya? Kelihatan nggak? Ini ya, nilai K-nya ya. Nah, dapatnya dari mana? Kan ada 2 segitiga ya. Ada 2 segitiga. Artinya pertama katanya di sini jika TU sama dengan UV, TU itu garis TU ya. TU sama dengan garis UV. Artinya kalau sama garis berarti dia segitiga apa? Kaki. Sama kaki. Kalau misalkan 63 di sini dia menghadap garis yang UV, di sini sudutnya berapa? Di mana garis UT itu sama dengan garis UV. Di sini sudutnya berarti harus sama 63 gitu. Nah, kan ini membentuk segitiga kan? Berarti 63 ditambah 63 ditambah N-nya harus berapa? 63 ditambah 63 ditambah dengan N-nya harus sama dengan 180. Maka N-nya sama dengan 54 ya? 54. Ya, gitu. Kalau N-nya 54, maka di sini berapa? 54. N juga, berarti 54. Di sini berapa jumlah sudutnya? 90. Maka K-nya berapa? Bisa didapatkan ya? 54 ditambah 90 ditambah dengan K derajat sama dengan 180. Jadinya berapa? 36. K-nya 36. Nah, gitu. Ada yang mau dibahas lagi nggak kayak ini? Perlu diulang lagi atau ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya masih kurang ngerti loh kenapa bisa gini-gini. Intinya di sini tuh jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 gitu ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, soal ini nih, ini memang banyak soal yang lumayan rumit ketika kalian soalnya, tapi secara gambar sebenarnya teman-teman udah bisa dapat dong nilainya berapa? Kayak gimana kalau secara gambar nih? PR sama QS. Sama gitu ya, PR sama QS sama. Iya, pasti ini bakal sama gitu. Kenapa? Kalau hitung-hitungannya, WT itu kan garis horizontal. Di mana katanya PQ sama RS itu sejajar. Nah, di sini sudut 90, maka di sini sudut berapa? 90 juga. Ini juga berapa? 90 juga. Nah, karena dia sejajar, pasti sudut ini bakal sama dengan sudut yang kita pemiringannya sama ya. Ini nih, ini sudut ini sama sudut ini nih. Saya kok kurang tetap itu ya. Ya. Enggak beda. Berarti sebenarnya sudut ini sama dengan sudut ini nih. Yang sama sudut ini dan sudut ini. Kenapa? Karena dia kalau katanya sih bentuk sama, tapi kalau saya sih ngelihatnya ketika udah ada 90 di 90 sini dan dia membentuk sudut yang sama, ya udah berarti kalau sejajar ya dan bentuknya juga sama, ya pasti sudutnya itu bakal sama semua. Kalau sudutnya udah sama semua, berarti bangun antara PRTW sama QWTS itu tuh kongruen. Kalau kongruen itu artinya ya garis PR sama QS itu sama. Makanya nanti PR dan QS sama dengan sama. Jadi kalian jangan terkecoh dengan P. P itu P siapa ya? Q itu Q siapa? Ini tuh cuma sebagai tanda kuantitas, di mana P itu sama dengan PR, Q itu sama dengan QS gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Ini kayaknya soalnya sebenarnya nggak terlalu berat amat sih, karena cuma ngelihat PR dan QS-nya, dan kebetulan garisnya sama. Jadi saya akan lanjut aja ya.
Nah, mungkin di sini nih teman-teman ada yang bermasalah cara mengerjakan soal ini. Saya akan kasih tips. Kalau misalkan kalian mengerjakan soal ini, fokus ke pertanyaannya dulu. Pertanyaannya, misalkan gini, diketahui segitiga ABC seperti pada gambar berikut. Nah, ini salah satu pertanyaan ya. Jadi bedain pertanyaan sama pernyataan. Pertanyaan. Nah, katanya pertanyaannya gini. Katanya segitiga ABC itu punya sudut alfanya atau A-nya 37 derajat. Berapakah sih sudut C-nya? Sudut C-nya ini nih, 7X tambah 1. Nah, itu pertanyaannya. Nah, pernyataan pertama itu tuh katanya AC sama dengan BC. Kalau pernyataan kedua, sudut beta sama dengan 2X tambah 7 derajat. Nah, pasti ditanyanya di soal itu adalah apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan di atas? Artinya pertanyaan utamanya adalah mencari sudut C gitu ya. Nah, itu fokusnya di pertanyaannya dulu aja, kawan-kawan. Nah, kalian kayak gini, coba cek satu-satu aja. Pertama, satu aja. Kita pakai informasi di pernyataan 1. Yang 2 abaikan. Artinya kita cuma punya informasi, yaitu sudut A, yaitu 37 derajat. Sudut C-nya itu 7X plus 1, sama AC sama dengan BC gitu. Ngerti ya sampai sini ya? Yang 2-nya jangan kita hiraukan. Ini pernyataan 1 dulu. Maka kalau misalkan kita tahu AC sama dengan BC, berarti ini segitiga sama apa? Ini AC sama dengan BC. Segitiga sama apa? Kaki. Sama kaki. Berarti di sini sudutnya berapa? 37. 37. Nah, sebenarnya untuk mencari sudut di dalam segitiga, asalkan udah dapat 2 sudut yang lain aja, pasti sudut yang terakhir tuh bisa didapat. Berarti kita bisa dapat pastikan dong sudut C-nya berapa? Dapat kan? Nih, 37 tambah 37 ditambah sudut C, kita nggak usah abaikan 7X tambah 1 deh. Sudut C-nya berapa tuh? Berapa? 106. 106 gitu ya. Ya, 37 tambah 37 kan 74. 74 dikurangi 180 dikurang 74 gitu ya. Maka jadinya 106. Nah, gitu sih teman-teman. Berarti C-nya udah dapat. Walaupun kalian sebenarnya nggak perlu menghitung juga ya nggak masalah. Karena kalian udah tahu C itu pasti bakal dapat. Berarti satu saja cukup. Satu saja cukup. Nah, kita coba cek yang kedua. Yang kedua itu kita abaikan di informasi pertama. Jadi artinya kita cuma punya informasi yaitu 37 C sama sudut B. Sudut B-nya itu yang ini. Sudut B-nya itu adalah tunggu. Sudut B-nya itu adalah 2X tambah 7 gitu. Maka dengan kata lain kalau dijumlahkan berapa? 37 ditambah 2X tambah 7 tambah 7X tambah 1 gitu ya. Sama dengan apa? Bisa dapat gak sih nilai C-nya menurut teman-teman tanpa kita mengerjakan? Bisa. Karena kita lihat nih, kita bakal dapat nilai X-nya di sini nih. Kalau kita udah dapat nilai X-nya, ya kita akan dapat juga nilai C-nya. Karena C-nya kan mengandung X kan, berarti 7, X-nya kita masukkan, ditambah dengan 1. Udah dapat. Nanti kalau kalian mau cari, ya cobalah, silakan. Saya pasti akan bisa. Gitu. Tapi kalau menurut saya, karena ditanyakan pernyataan 1, 2 cukup atau tidak, ya dengan kata lain, kalau kita udah yakin dapat jawabannya, ya nggak usah dilanjutkan. Kecuali yang belum yakin gitu ya. Berapapun bisa koma, takutnya nanti ada angka-angka koma gitu. Angka-angka koma ya kalau udah dapat jawabannya, ya udah nggak usah dicari angka komanya. Karena kita nggak membutuhkan nilainya. Sehingga kalau kayak gini, jawaban berapa yang tepat? A, B, C, D, atau E? Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman sering mengerjakan soal ini, kalian udah paham, yang kayak udah hafal. Kalau A itu 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi yang 2 tidak. Jadi ini 1 cukup, 2 tidak gitu kan. Kalau yang nomor 2 ini 2 cukup, yang 1 tidak gitu. Jadi kayak yang 1 bisa, yang 2 nggak akan bisa. Kalau C itu bersama-sama. Jadi kalau digabungkan nih persamaannya baru dapat jawabannya yang C. Kalau yang D ini tuh cukup dua-duanya. 1 cukup, yang satunya lagi, yang keduanya juga cukup. Kalau yang E ini nggak sama sekali gitu. Berarti sebenarnya jawabannya yang mana? Kalau ini kan jawabannya saya benar yang D. Karena 1 cukup, 2 juga cukup gitu ya. Artinya cukup tuh ya dengan persamaan 1 aja udah bisa dapat jawab gitu ya. Tanpa yang 2 juga nggak masalah. 2 pun juga begitu.
Jadi emang harus dikerjakan dua-dua pernyataannya gitu. Tapi nggak perlu cari nilai pastinya. Cuma tebak aja, oh ini udah pasti dapat nilainya nih. Kalau misalkan satu variabel gitu ya, kayak tadi X-nya gitu ya. Jadi, oh udah bisa nih. Apalagi di segitiga. Kalau segitiga tuh asal dapat 3 sudutnya ketahui aja, pasti bisa dapat nilainya tuh. Nilainya tapi ya, nilainya. Jadi kalau misalkan, tapi bedanya kalau misalkan tadi yang ini misalkan Y, wah ini susah nih kalau ada X, ada Y, kita nggak tahu. Kalau ada Y-nya kita nggak akan bisa dapat. Gitu. Oke, tapi karena sama-sama X ya bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Gimana? Itu kan ada satu sama ada dua pernyataan ya. Ada 2 Kan tadi pernyataan. yang satu aja kan udah cukup. Ah, Nah itu yang duanya harus dikerjain juga. iya itu harus dikerjakan karena Harus dikerjain. karena yang ada option yang 1 cukup, 2 tidak. Jadi kita harus tahu yang 2 ini cukup atau tidak gitu. Kalau misalkan Jadi dua-duanya. iya harus dua-duanya. Kalau misalkan tidak, ya udah berarti pernyataannya yang A. Tapi kalau misalkan cukup, berarti jawabannya yang D. Jadi tetap harus dikerjakan dua-duanya. Nah, tapi gini, intinya jangan sampai kalian dapat nilainya gitu. Bukan dapat nilai. Kalau misalkan kalian mau dapat nilainya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalkan mempusingkan kalian, asalkan kalian tahu itu udah cukup dapat, ya udah nggak usah dikerjakan lebih lanjut. Karena itu pertama membuang tenaga kalian dan untuk apa juga nilainya gitu ya di soal ini. Ya. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Oke, Kak. Mantap. Ada lagi? Ini mungkin tadi yang masih bingung di soal-soal present kayak Marni, Kori, terus apa lagi? Nita, gimana? Udah paham semua, Dila, dan lain-lain? Kalau udah, saya lanjut ya. Nah, yang ini nih. Gimana nih teman-teman soal yang ini? Tetap buat apa tuh? Garis bantu. Nah, garis bantunya di mana aja? Kalau saya sih garis bantu tuh intinya ada garis miring yang sama garis horizontal. Ketika ada sebuah sudut tidak ada garis horizontalnya, kalian buat garis horizontalnya gitu. Contohnya misalnya coba yang buat dulu ini aja deh. Nanti saya kasih contoh. Coba, ada yang udah dapat belum? Ada yang udah dapat? Di sini tuh kunci utamanya adalah membuat garis bantunya supaya kalian kebayang. Dan biasa kasus-kasus kayak gini tuh umum banget terjadi. Biasanya dilihat dari gimana? Nita udah dapat ya? Saya akan coba itu ya, akan coba bantu, oke? Nah, gimana tadi garis bantunya? Pertama kita buat garis bantu horizontal di sini. Nah, semoga ada yang udah benar juga ya. Nah, akhirnya dia membagi 2 bagian di X derajat. Bagian pertama yang ini, yaitu saya sebut A, terus bagian yang keduanya yang di bawahnya. Bagian keduanya set. Nah, yang ini adalah yang B. Nah, gitu. Udah kebayang ya? Berarti kalau A tambah B-nya sama dengan X derajat. Maka setelah kita buat garis ini, kita juga harus buat garis yang selanjutnya dari sini. Sama ini.
Udah deh gitu aja. Kalian cuma butuh garis bantu yang itu. Kalau yang lainnya mah ya udah nggak usah dibuat garis bantunya. Cukup itu aja garis bantunya. Maka nilai A-nya bisa dapat dari mana? Ini nilai A-nya berapa? Halo, sorry, tadi ada itu kesalahan teknis. Nah, lanjut ya. Nah, ini gimana nih? A-nya berapa, kawan-kawan? 26. 26. Karena kita lihat 26 ini sehubungan dengan ini ya, apa, berseberangan. Kalau misalkan ini 26, berarti karena A itu adalah salah satu yang bersadap, berarti A-nya juga 20. Kalau B-nya berapa? 46. 46. Dapatnya dari sini nih. Karena dia adalah, ini tuh 134 kan? Dan ini tuh adalah bentuk yang sehadap kan? Karena satu garis miring nih. Garis miringnya sama nih. Nah, kan? Berarti ini sama. Kalau misalkan ada garis miring terus saya kasih horizontal juga yang sejajar, maka ini berapa? 134. 134 juga gitu ya. Nah, kebayang ya teman-teman ya? Karena satu garis miring. Maka ini 134. Maka B-nya tadi berapa? 180 kurang 134. 46. Maka A plus B-nya berapa? 72. Nah, itulah jawaban dari X derajatnya gitu ya, segini. Nah, gitu kawan-kawan. Nah, kalau misalkan ini sebenarnya masih banyak soal nih, contoh soal yang sebenarnya sama aja dasarnya. Nggak jauh beda gitu. Nah, tapi intinya semoga teman-teman bisa paham ya. Ada beberapa contoh soal kayak gini. Kalau misalkan saya punya sebuah garis nih, set. Terus saya punya garis set. Oke. Set. Nah, gini. Maka ini bakal sama dengan apa? Ini misalkan alfa, beta, gamma. Misalkan ini adalah 50. Makanya 50 sama dengan apa? Kalau di segitiga sini. Sama dengan alfa kah? Sama dengan beta kah? Sama dengan gamma kah? Gamma. Nah, kalian kalau masih bingung, kalian harus lihat itu dulu nih. Kan ini sejajar ya. Nah, ini tuh adalah garis miring yang sama kan? Ya kan? Garis miring yang sama. Artinya, kalau misalkan garis miring sama, ketika ditarik garis sejajar, maka bakal sama nih sudut dengan 50. Ini juga bakal sama dengan sudut 50 gitu. Nah, sedangkan yang gamma ini adalah garis yang berseberangan dengan 50. Ya udah pasti jawabannya adalah 50 gitu ya. Itu adalah bentuk. Nah, kadang orang-orang itu nggak ngebuat garis bantunya, misalkan ngebuatnya gini nih, asal-asalan. Nah, ada yang kayak gitu. Nah, kalian gimana caranya supaya dapat garis bantunya ya? Kalian buat sendiri. Horizontal, terus juga dia kayak gini gitu kan. Itu membuat sendiri gitu. Jadi kalian buat sendiri. Sampai kalian kebayang sudut-sudut mana sih yang sama. Kalau yang ini mah segitiga banget. Karena nggak perlu soal bantu gitu. Yang perlu soal bantu tuh biasanya kayak gini juga nih. Nah, ini perlu garis bantu nih kalau. Nah, misalkan ini 66 ya, ini 66. Yang ini 105. Yang ini 74. Yang ini X. Nah, berapa sih nilai X-nya? Ada yang tahu nggak? Nah, ini benar-benar buat garis bantu. Garis bantunya kalau tadi cuma 1, kalau ini ada berapa garis bantu nih? Garis horizontal yang kita buat. Ada berapa? Tergantung ini nih sudutnya, sudut runcingnya. Berarti kalau sudut runcingnya ada 2, ya kita buat garis bantunya 2 juga. Nah, gitu. Terus karena sisi miringnya ke kiri, ya kita bantu juga ke sisi miring sini. Sini juga kita bantu ke sini gitu. Nah, gitu-gitu aja sih kawan-kawan. Berarti kalau kita lihat nih, 105 ini tuh kan membagi jadi 2 bagian kan, ada yang A yang di atas sama yang B di bawah. Yang B sama dengan berapa?
Lihat. Dia garis yang sama kan, sudut ini. Maka ketika kita buat garis semiring ini, ketika kita buat garis horizontal, maka sudutnya bakal sama dengan yang ini, sama nggak nilainya? Iya. Sama kan? B itu sama dengan yang sudut ini. B ini berseberangan dengan angka sudut 66. Maka B-nya berapa? 66. 66 gitu. Nah, A-nya berapa dapatnya? Tinggal 105 dikurang 66 kan? Ya kan? Enggak 180 tapi ya. Tapi kan karena ini 105 gitu ya. 105 dikurang 166. Nanti bisa dapatnya hubungannya adalah 39. Nah, nanti 39 ini hubungannya dengan apa? Lihat nih. Sama nggak nilainya nih? 39 ini. Sama kan? Karena dia satu garis. Semoga teman-teman masih bisa kebayang ya. Karena dia satu kemiringan dan satu horizontal, maka sudut ini bakal sudut ini. Sehadap kan? 39. Nah, maka ini sudut ini bakal sama dengan sudut yang ini. Gitu kan? 39. Nah, jadi kayak gitu-gitu aja teman-teman. Jadi kayak bolak-balik dari sini ke sini, sini ke sini, terus dari sini 39 ke sini, 39 ke sini juga. Nanti 39 di sini berapa dapatnya? Kalau segini 74, di sini 39, di sini berapa? Berapa di sini? Ada yang tahu nggak? Segini itu 74. Berapa? 35. Nah, gitu. 35. Kalau segini 35, maka X berapa? 35 juga. 35 juga karena pertama ini sama dengan yang ini kan. Sudut yang ini nih sama dengan sudut ini. Sedangkan ini sudut berseberangan, ya udah X derajatnya sama dengan 30. Nah, gitu. Jadi kalian pintar-pintar kayak berimajinasi buat garis bantu, garis miring gitu. Biasanya kasusnya tuh biasanya cuma segini. Ketika ada garis sudut kayak gini gitu ya. Nah, yang dijadikan garis bantu ini. Nah, nanti ini kalau misalkan dia dengan ini, nah ini mereka akan sama nih. Kalau misalkan yang ini, terus yang diketahuinya itu biasanya yang ini, nah maka ini harus dijumlahkan dulu. Ini ditambah dikurang 180 dikurang ini tuh bakal jadi ini. Nah, itu pengen kasusnya gitu-gitu doang sih. Cari garis bantunya. Oke, ada yang bertanyakan dulu nggak? Sambil saya menyiapkan bahan post-test. Kak, Gimana? Kak, kalau misalkan kita salah buat garis bantu, itu kemungkinan nanti mencok ke sana juga. Nah, kalau sebenarnya kesalahan buat garis bantu contohnya gini, saya akan kasih contoh. Tunggu ya. Wait ya, saya kasih contoh. Sambil nunggu nih. Oke, monggo, saya akan kasih situ. Bagus tuh pertanyaannya. Kalau misalkan kita salah buat garis bantu, misalkan kayak gini. Kayak tadi contohnya deh, bentuknya. Sip. Gini ya. Nah, garis bantu itu, kalau misalkan kita buat garis bantu, misalkan gini. Nah, ini kita udah artinya udah salah juga. Pertama kita pengen cari ini, pengen nyari nilai ini. Terus yang diketahui adalah nilai, misalkan yang diketahui ini nilai ini ya 36. Nah, sedangkan kita pengen tahu nilai ini. Nah, ini kan salah kan bentuknya. Nah, kita nggak akan tahu nih apakah 36 sama dengan ini atau enggak karena bantunya sudah salah. Nah, saran saya kalau ngebuat garis bantu itu kita harus mencari kemiringan yang sama. Kalau misalkan miringnya ke gini kan ini kan. Nah, kan ini miringnya ke kanan ya. Nah, kita buat garis bantunya juga sesuai dengan kemiringan ini. Jangan ngelawan arah. Miringnya juga kan ke... Oke, siap. Kalau misalkan ini miringnya ke kanan ya, semiring ini, berarti buat garis bantunya itu ya miring ke sini juga. Gitu. Jadi kita mengikuti garis bantu yang miringnya sesuai dengan kemiringan yang kita ingin tahu. Misalkan kita pengen cari tahu di sini, ya kita cari tahu kemiringan yang sesuai gitu. Dengan horizontal ya, hati-hati. Horizontal itu perlu. Jadi 2 poin penting membuat garis bantu itu adalah horizontal dan kemiringan. Kalau misalkan udah ada horizontal atau lurus ya, misalkan tadi miring ya. Kalau miring perlu nggak sih horizontal? Nggak perlu. Karena kita harus ikutin sejajarnya aja. Misalkan contohnya kayak tadi gini.
Apakah perlu kita buat garis gini? Nggak perlu. Kita tinggal bantuannya adalah yang ini nih. Nah, segini. Nah, kemiringannya ngikutin. Set, gitu. Ya, intinya sih nanti kebayangnya adalah kayak gini nanti kebayangnya. Nah, jadi gitu. Kebayangnya sih nanti bakal jadi kayak yang kita pelajari di awal adalah ada garis horizontal yang sejajar dan ada satu garis miring. Satu garis miring lah ya. Kalau misalkan dua garis miring gimana? Ya nggak masalah asalkan dia juga yang sudut yang kita cari ya beda dengan apa yang misalkan kita kayak gini. Kalau dia silang-silang kayak gini ribet tuh. Ya udah satu aja, cukup satu aja ke atas gitu. Kalau ke bawah ya bolehlah jadi dua gitu kan. Tapi ke bawah nggak beda. Mungkin semoga kebayang ya. Jadi kalau emang salah buat garis bantu bisa bahaya juga berabe. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Oke, itu ada yang belum masuk silakan masuk dulu aja. Supaya oke, Zirli mantap 53. Nah, harapannya teman-teman tidak puas dengan soal-soal yang saya berikan, tapi mencari lagi. Sebenarnya saya juga masih banyak pelatihan soal kok. Nanti tinggal banyak latihan tentang apa namanya? Tentang soal-soal mencari apa buat garis bantu dan lain-lain tuh perlu. Coba deh kita belajarnya garis bantu ini. Nah, kalau garis bantu ini belum masuk ya, ditunggu. Kalau garis bantu ini lihat kalau sudutnya yang diketahui ini sama diketahui ini, kita pengen cari tahu ini. Ya kita anggap aja ini tuh jadi segitiga. Kita buat garis bantu karena horizontal kan kita perpanjang horizontal. Jadi kita bisa tahu dapat nilai ini. Berikan nilai ini kita bisa dapat. Terus juga ini dapat dari mana? Ini dapat juga ya. Lihat nih, bentuknya sama kan? Kalau misalkan ini 60, yang ini berapa? Oke, Zirli. Oh, udah masuknya ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ini bentuknya sama ya, kemiringannya sama, satu horizontal, berarti juga 60. Nah, berarti di sini juga bisa kita gambar lah dari segitiga gitu. Ya, semoga teman-teman agak paham itunya ya dari segi penyudutan sehadap dan tidak sehadap. Oke, udah ya, udah semua. Zirli, gimana? Masih ke toilet? Ya, silakan yang izin toilet, silakan dulu izin toilet. Yang kalau yang udah, silakan. Tinggal 3 menit lagi kita mulai aja ya sambil kita tutup nanti. Yang Zirli nanti bisa nyusul. Oke, dengan ucapan Bismillah. Mohon maaf ya buat teman-teman untuk yang masih belum datang. Saya akan mulai. Oke. Nah, santai aja ya teman-teman. Jangan panik dengan waktu. Kalian fokus aja ke soal kalian. Intinya tuh kalian bisa dulu aja di soal nomor 1, 2, 3, sampai 5. Oke, buat Zirli dan Alifa, mohon maaf ya kalau masih di toilet. Ini udah dimulai karena waktu juga udah tinggal 2 menit lagi. Dan kalau untuk post test, saya kasih ya kita nggak ngikutin waktu Zoom ya. Kita ngikutin waktu post test, yaitu 10 menit. Dan buat teman-teman terus belajar, terus semangat, apalagi sekarang TO gitu ya. Kalau saya berpikir TO tuh ya bagian dari latihan. Jadi kalian jangan berpikir harus nilai bagus. Itu pertama ya perlu ya nilai bagus tuh. Target tuh tadi kan udah disampaikan, target perlu. Nah, nanti kalau misalkan gagal apa masalahnya itu perlu. Tapi fokusnya adalah ke latihannya. Jadi ketika gagal, ya udah kita latih di situ tuh. Jangan down, latih di situ. Karena kita ujungnya adalah UTBK. Jadi usahakan sebaik-baik mungkin nanti TO. Kalau ada yang kurang paham nanti tanyain aja. Untuk kuantitatif khususnya bisa langsung ke saya. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya sekaligus tutup karena udah waktunya juga. Ya, sampai berjumpa di lain waktu. Kalau ada apa-apa bisa langsung chat saya aja lah. Masalah tentang akademik kalian, saya jadi tanggung jawab kalian gitu. Jadi kalau ada apa-apa jangan malu-malu, oke? Sip, semangat.
Ya, saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Semoga kalian sehat semua dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.